Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Sari Mutiara, yang terdiri dari saya Al-Faizir. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bakteri secara umum. Untuk kali ini, pembahasannya ada yang pertama penjelasan dan ciri-ciri umum bakteri, struktur umum bakteri, bentuk-bentuk bakteri beserta contohnya, reproduksi bakteri, macam-macam morfologi koloni bakteri, dan yang terakhir pewarnaan bakteri. Dan ya, selamat menyaksikan. Saya sendiri bernama Paulina Yosela Panjaitan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air, sungai, serta laut. Manusia menjadi rumah bagi sekitar 10 triliun bakteri baik. Sebagian besar bakteri tersebut berdiam di saluran pencernaan dan membantu tubuh untuk mencerna makanan, serta menyerap nutrisi. Bakteri baik ini pun membantu melawan bakteri jahat penyebab penyakit. Macam-macam bakteri yang menguntungkan yaitu 1. Lactobacillus acidophilus, 2. Lactobacillus rhamnosus, 3. Bacillus coagulans, 4. Lactococcus lactis, 7. Lactobacillus reuteri. Dan contoh bakteri yang merugikan yaitu 1. Tetanus, 2. Sifilis, 3. Streptococcus, 4. Mycobacterium tuberculosis. Infeksi bakteri adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, serta dapat menyerang seluruh organ tubuh, seperti demam, batuk, hingga tanda peradangan, seperti nyeri, merupakan gejala yang dapat dialami penderita kondisi ini. Penularan bakteri dapat terjadi dengan berbagai cara, bisa secara langsung seperti percikan ludah orang terinfeksi yang terhirup melalui makanan atau gigitan hewan yang terkontaminasi. Ciri-ciri umum bakteri adalah 1. Organisme multiseluler, 2. Prokariot atau tidak memiliki membran inti sel, 3. Umumnya tidak memiliki klorofil, 4. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, dan hidup bebas atau parasit. Perkenalkan, nama saya Yanti Siregar. Sekarang saya akan membahas tentang struktur bakteri dan perbedaan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah struktur bakteri. Bakteri memiliki struktur dasar atau umum dan struktur tambahan. Struktur dasar atau umum dimiliki oleh semua bakteri yang meliputi satu dinding sel, di mana fungsinya yang pertama, memberi bentuk sehingga bentuknya tetap, 2. Memberi kekuatan, 3. Melindungi sel, 4. Pertukaran zat antara sel dan lingkungannya, 2. Membran sel, tersusun dari fosfolipid, mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel, dan jika membran rusak maka bakteri akan mati karena membran ini sangat penting. 3. Sitoplasma, tempat terjadinya reaksi kimia karena terdapat di dalamnya cairan sel. 4. Ribosom, tersebar di sitoplasma, tempat sintesis protein. 5. Mesosom, pengganti mitokondria untuk pembentukan dan sintesis dinding. Struktur tambahan yang meliputi 1. Flagella, berperan untuk alat gerak disebut juga bulu cambuk. 2. Pili, membantu proses transfer gen. 3. Kapsul, lapisan lendir polisakarida dan polipeptida. 4. Endospora, melindungi saat lingkungan tidak menguntungkan seperti suhu dan zat kimia tertentu. Selanjutnya perbedaan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Di sisi lain, bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Terima kasih.
basil atau bacillus berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil atau hanya satu, diplobacillus atau bergandengan dua-dua, dan streptobacillus atau bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut Coccobacillus. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis. Kokus berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus atau tunggal, Diplococcus atau bergandengan dua-dua, Tetracoccus atau bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Sarcina atau bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus atau bergerombol, dan Streptococcus atau bergandengan membentuk rantai. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Spiral atau spirillum, bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada Vibrio, berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spiroket, bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara bakteri dapat memperbanyak dirinya. Selanjutnya ialah bagaimana cara bakteri dapat memperbanyak dirinya. Ada dua cara, yang pertama reproduksi secara seksual dan yang kedua reproduksi secara aseksual. Reproduksi seksual pada bakteri ini tidak melibatkan peleburan sel gamet seperti reproduksi seksual organisme pada umumnya, tetapi terjadi perpindahan atau pertukaran genetik atau DNA yang biasanya kita sebut sebagai rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini akan menghasilkan dua sel bakteri dengan materi genetik kombinasi keduanya. Rekombinasi genetik ini terjadi melalui 3 metode. Metode pertama yaitu transformasi, metode kedua yaitu transduksi, dan metode ketiga yaitu konjugasi. Metode pertama yaitu transformasi, di mana proses perpindahan atau pertukaran genetik atau DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Pada metode ini hanya beberapa bakteri saja yang dapat melakukannya, contohnya seperti Rhizobium, Bacillus, dan Pneumococcus. Metode kedua yaitu transduksi, di mana proses perpindahan atau pertukaran genetik atau DNA dari sel bakteri yang satu ke bakteri yang lain melalui perantara bakteriofag. Ingat ya, bakteriofag itu merupakan nama virus yang menginfeksi bakteri. Dan metode ketiga yaitu konjugasi, di mana proses perpindahan atau pertukaran genetik atau DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Lanjut ke cara yang kedua yaitu reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara aseksual pada bakteri ini dilakukan dengan cara pembelahan binar atau biasanya kita sebut sebagai pembelahan amitosis, yang artinya pembelahan tersebut tidak melibatkan tahapan pembelahan sel atau dia terjadi secara langsung. Pembelahan binar ini akan menghasilkan salinan genetik dari induk dengan tepat dan banyak jika kondisi lingkungannya menguntungkan. Selanjutnya yaitu adalah proses pembelahan binar diawali dengan pembenjangan sel sehingga terjadinya penggandaan DNA pada sel induk. Kemudian dinding sel mulai membelah. Selanjutnya septum atau pembatas rongga sel mulai terbentuk dan DNA mulai terpisah. Pada akhirnya sel terpisah menjadi dua dengan DNA-nya masing-masing. Lanjut untuk pembahasan kelima, yaitu tentang morfologi koloni bakteri. Kali ini saya kebagian untuk membahas macam-macam istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan morfologi koloni bakteri. Macam-macam istilah tersebut ada 8. Pertama, bentuk atau shape, merupakan bentuk koloni bakteri atau keseluruhan penampilan bentuk koloni tersebut. Bentuk umumnya termasuk melingkar atau bulat bertepi, dengan nama lain sirkular. Lalu ada bentuk seperti akar atau pertumbuhan menyebar dengan nama lain rhizoid. Terus tidak beraturan atau tidak bertepi dengan nama lain irregular, berserabut dengan nama lain filamen, dan yang terakhir lonjong dengan nama lain spindle.
Lanjut ada tepi atau margin. Tepi koloni bakteri merupakan karakteristik penting dalam identifikasi bakteri. Tepi yang umum termasuk tepi rata, tepi bergelombang, tepi berlekuk, tepi melengkung, tepi bergerigi, dan tepi seperti benang-benang. Lalu ada ketinggian atau elevation. Ketinggian pertumbuhan koloni bakteri yang paling umum adalah datar atau ketinggian tidak terukur, nyaris rata dengan medium, terangkat atau ketinggian nyata terlihat, namun rata pada seluruh permukaan, berbentuk cembung seperti tetesan air atau permukaan melengkung, berbentuk bantal, dan cembung di bagian tengah lebih menonjol. Lanjut ada ukuran atau size. Ukuran koloni bakteri merupakan karakteristik yang berguna untuk identifikasi dan dapat diukur. Ukuran yang sering digambarkan berbentuk seperti titik, kecil, sedang, dan besar. Berikutnya penampilan atau appearance. Penampilan koloni merupakan aspek luar permukaan koloni, sering menggambarkan jika koloni berkilau atau mengkilap, dan kusam atau berawan. Lalu ada properti optik atau optical property, menggambarkan sifat tak tembus cahaya dari koloni. Koloni sering terlihat buram, tembus cahaya, dan transparan. Selanjutnya ada tekstur atau texture. Tekstur koloni bakteri merupakan identifikasi konsistensi koloni bakteri. Koloni yang kasar memiliki permukaan yang rata dan sering dikaitkan dengan hilangnya virulensi. Koloni yang halus memiliki permukaan bulat berkilau. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan tekstur koloni termasuk mukoid atau kental seperti mentega, dan kering, koloni rapuh seperti. Yang terakhir pigmentasi atau pigmentation. Beberapa spesies bakteri menghasilkan pigmen atau warna koloni yang dapat larut dalam air atau dalam lemak. Produksi pigmen dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan usia kolon. Warna koloni misalnya seperti putih, kuning, merah, ungu, dan lain-lain. Itulah beberapa macam istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan morfologi koloni bakteri.